Satu malam bersama gadis. Bab 053. Bukan begitu Luis Fernando, aku hanya takut jika kau akan menggoda lagi Alana. Bukan karena aku cemburu ya, ingat aku tidak cemburu. Tapi aku itu paling tidak suka melihat ada orang yang suka mengganggu hubungan orang. Noah hanya menjawab singkat ceramah istrinya. Lagi pula sejak kejadian itu, Noah sama sekali tidak pernah memikirkan lagi Alana. Sedikit demi sedikit nama Alana yang selalu ia ukir dengan indah di hatinya, mulai terkikis oleh waktu, atau mungkin ada sesuatu yang membuat Alana kini sudah tidak ada di 26. Hatinya. Tak membutuhkan waktu lama, kini mereka berdua sudah sampai di kampus. Baru saja Elisa keluar, tiba-tiba tubuh kecilnya itu ditabrak oleh Stefano, hingga ia terjatuh. "Hei, kau tidak punya mata ya?" tegur Noah pada Stefano. Stefano pun langsung berbalik dan melihat ke arah Noah dengan tatapan yang kesal, entah hanya perasaan Noah saja atau bagaimana. Tapi ia merasa jika Stefano terlihat berantakan. Salah sendiri kenapa dia berdiri di situ. Jawab Stefano dengan pongah seperti biasa. Hari ini moodnya menjadi sangat buruk, karena ia baru tahu jika perusahaan akan dialihkan nama menjadi atas nama Damian sebagai pemiliknya. Kabar ini membuat ia kecewa dan merasa sia-sia akan perjuangannya. Otakmu memang sudah rusak. Apa mulutmu itu tidak bisa untuk mengatakan hal-hal yang baik? Minta maaf misalnya. Pungkas Elisa. Tidak. Aku tidak mau minta maaf padamu. Kenapa aku harus minta maaf padamu? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu kau mau apa, jika aku tidak mau minta maaf? Astaga, anak manja ini benar-benar menguji keimananku yang hanya setipis kulit pisang. Gumam Elisa. Dasar wanita aneh. Apa kau bilang? Aku aneh. Sudah tidak mau minta maaf malah bicara menyebalkan. Kau pikir aku takut padamu? Jangan pernah meremehkan aku. Aku bahkan bisa mencekikmu, memukulimu dan juga menendang bokongmu. Tanpa menyentuhmu. Benarkah? Aku ragu kau bisa melakukannya. Ejek Stefano. Tentu saja aku bisa. Jawab Elisa, lalu ia pun melihat ke arah suaminya yang sedang menahan tawa melihat Elisa melawan si anak manja. Noah, panggil Elisa. Kenapa? Jawab Noah. Ayo lawan dia. Apa? 27. Kenapa jadi aku? Tanya Noah. Karena kalau yang melawannya kau pasti menang, secara kan kau jauh lebih keren dan kuat darinya, ucap Elisa membujuk Noah sambil tertawa, mulutnya sampai ia garuk karena harus memuji Noah. Kalian memang pasangan gila, ejek Stefano. Setidaknya kami tidak jomblo sepertimu. Iya kan Noah? Ucap Elisa lagi sambil menggandeng tangan Noah dan bergelayut manja di sana. Sengaja ingin membuat cucu kesayangannya nenek marah. Noah hanya menggelengkan kepalanya, melihat kelakuan Elisa. Menurutnya untuk apa meladeni Stefano yang kurang garam itu? Lebih baik pergi agar tidak membuang waktu dan juga tenaganya. Aku tidak ingin seperti kalian, yang menikah tapi tidak saling mencintai. Ejek Stefano lagi. Aku juga tidak mau sepertimu, yang suka celap-celup tanpa menikah. Balas Elisa membuat Stefano semakin kesal. Stefano hendak membalas ucapan Elisa lagi, tapi Noah langsung mencegahnya. Mengalahlah pada anak kecil Stefano, walaupun di rumah kau sangat dimanja oleh nenekmu dan bisa melakukan apapun yang kau mau. Tapi jika kau berada di luar, bersikaplah seperti seorang pria dewasa. Hanya tubuhmu saja yang bongsor. Tapi kelakuanmu seperti anak TK. Ucap Noah lalu ia pun pergi bersama dengan Elisa. Tapi Elisa masih dengan sengaja menggandeng Noah, sambil menjulurkan lidahnya pada Stefano. Wuih. Sudahlah,
Kau ini jangan mengganggu cucu nenek. Kau mau neneknya mengamuk di kampus. Ucap Noah. Ia tidak bisa membayangkan jika nenek Gayung datang ke kampus dan memarahi Elisa. Bisa-bisa nenek Gayung itu masuk rumah sakit karena pecah empedu, gara-gara berseteru dengan setan bogel. Oke, jawab Elisa sambil tertawa cekikikan, membayangkan ia sedang dimarahi oleh Lydia. Jika hal itu terjadi maka Elisa akan mengajaknya untuk bermain gundu saja. Karena ia tidak mungkin melawan nenek-nenek dengan cara berduel. Dan lepaskan tanganmu itu. Apa kau tidak sadar kalau biji rambutanmu menempel di tanganku? Apa? Elisa pun langsung melepaskan tangan Noah. Gara-gara membayangkan nenek Gayung, ia sampai lupa jika ia terus menempel pada Noah. Dengan cepat Elisa pun menjauhkan tubuhnya. Ah ya ampun, kenapa kau tidak bilang dari tadi sih? Elisa kesal sekaligus malu pada Noah. Bahkan kini wajahnya memerah, karena buah rambutannya itu menempel di lengan Noah. Sebenarnya tidak masalah juga sih, lumayan untuk peregangan otot tangan. Noah terbahak saat mengatakannya. Bagaimanapun juga Noah adalah pria normal. Jika ada kenyal menempel di tangannya tentu itu memberikan reaksi pada tubuhnya. Terlebih pada pisang tanduknya. Untuk itulah ia mengingatkan Elisa agar menjauh, karena ia takut jika sudah sampai di rumah. Ia jadi ingin melihat dan juga merasakannya. Dasar jailangkung mesum kau. Berbahagialah, karena suamimu ini normal. Ingat proyek kita untuk membuat bayi belum selesai. Ucap Noah lalu pergi meninggalkan Elisa duluan. Dia itu kenapa sih selalu mengatakan hal itu? Aku kan jadi malu. Ucapnya geleng-geleng kepala. 28. Hei, kau kenapa Elisa? Tanya Diandra. Ia baru saja datang ke kampus dan melihat Elisa sedang geleng-geleng kepala sendiri. Elisa pun menghentikan kelakuannya, dan melihat Diandra yang kini terlibat lebih segar dari biasanya. Ini semua gara-gara anakmu itu. Aku kesal sekali. Jawab Elisa. Anakku, masih ada di dalam kandungan. Memangnya kau pernah melihatnya? Kini Diandra yang menggelengkan kepalanya, ia merasa jika Elisa ini sangat konyol. Bagaimana bisa ia kesal pada anak yang sedang Diandra kandung? Bukan bayi itu, tapi bayi besar kesayangan nenek. Sekarang kan dia anakmu. Elisa lalu tertawa karena melihat perubahan mimik wajah Diandra yang berubah menjadi kesal. Dulu dia jadi anak Alana, sekarang dia jadi anakmu. Ya ampun, dunia ini sangat lucu. Kalian kenapa bisa menikah dan mempunyai anak durjana seperti dia? Memangnya kau bisa memilih takdirmu? Kau bahkan tidak bisa memilih calon suamimu. Jawab Diandra. Hei kau ini kalau bicara selalu benar. Elisa mengerucutkan bibirnya. Yang diucapkan Diandra memang benar, ia bahkan tidak bisa memilih calon suaminya sendiri. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Lagi pula Noah itu tidak buruk. Dia pria yang baik, meskipun bicaranya menyebalkan, ucap Diandra. Dari mana kau tahu? Diandra berdecak melihat gadis mungil ini. Apa kau lupa, jika kami berempat adalah sahabat dari kami masih duduk di bangku sekolah? Ah, iya benar, kenapa aku jadi lupa ya? Diandra pun lalu berjalan duluan, dan meninggalkan Elisa sendiri. Hei Diandra, tunggu aku. Elisa pun berlari mengejar Diandra untuk masuk ke kelas bersama. Hubungan mereka kini jadi lebih baik, karena menurut Elisa kini Diandra sudah berubah. Dan ia juga cukup prihatin dengan nasibnya. Bahkan Elisa merasa jika nasibnya masih jauh lebih beruntung karena menikah dengan Noah. Tidak sepertinya yang menikah dengan Deo dan mendapatkan bonus anak durhaka. Damian kini mulai bekerja di kantor, ia didampingi oleh Deo yang juga akan membimbingnya untuk memimpin perusahaan.
Menurut Deo, ini tidak terlalu buruk. Karena Damian adalah anak yang cerdas, dan ia yakin jika Damian bisa memimpin perusahaan dengan baik. Dengan seperti ini, Damian juga jadi merasa jika ia bisa lebih dekat dengan papanya, Deo. Ternyata Deo tidak terlalu buruk. Sekarang Damian paham kenapa Deo tidak memberikan perhatian padanya dan juga Delisa. Itu karena ia dihantui rasa bersalah. Meskipun sebenarnya Damian tidak membenarkan apa yang dilakukan olehnya. Tapi, Damian ingin berusaha untuk berdamai dengan keadaan. Dan menerima semua ini, serta memulai semuanya dengan baik. Karena kejadian kemarin, Kayla juga diusir oleh Lydia. Semua uangnya diambil paksa karena dianggap sebagai ganti rugi oleh nenek rombeng itu. Karena menurut Lydia, semua kerugian yang dialami olehnya adalah perbuatan dari Kayla. Kini di dompetnya hanya tinggal beberapa rupiah saja, bahkan untuk menghubungi Klu Stefanonya saja Kayla tidak bisa. Karena ponselnya juga diambil paksa oleh Stefano. 29. Mereka berdua memang orang-orang yang sangat jahat. Kayla menyesal karena telah percaya dan berada di kubu mereka. Sampai akhirnya keadaan ini seolah menyadarkannya untuk bersikap lebih baik lagi. Awalnya ia hanya kecewa pada Lydia, yang tak kunjung membantunya untuk bisa mendekati Andara. Wanita tua itu hanya fokus pada tujuan utamanya, yaitu menggasak harta Andara. Dan ia yang selalu mengeram semua pekerjaan di kantor maupun di rumah. Dari situlah, Kayla merasa jika tenaga dan pikirannya hanya dimanfaatkan oleh Lydia. Ya, meskipun selama ini ia mendapatkan gaji. Tapi, tetap saja Kayla merasa jika pekerjaan yang diberikan oleh Lydia terlalu berlebihan. Kayla juga sadar, jika ia tidak akan pernah bisa mendapatkan Andara. Cinta Andara pada Alana terlalu besar dan tidak bisa digoyahkan begitu saja. Jadi, ia pun memilih untuk menyerah dan melupakan Andara. Kayla masih muda dan cantik, ia pasti bisa mendapatkan pria yang baik, semoga saja. Kini ia terlunta-lunta di jalan, ia bingung harus kemana. Karena tidak ada saudaranya di sana. Satu-satunya tempat tujuan Kayla saat ini adalah kantor Andara. Ia ingin meminta tolong pada Andara, untuk dipinjamkan sedikit uang agar ia bisa pulang dan bisa bertemu dengan Klu Stefanonya. Semoga saja Andara mau menolongnya, sebenarnya ia juga merasa malu. Tapi bagaimana lagi, ia sudah tidak punya cara lain agar ia bisa pulang ke rumah orang tuanya. Setelah berjalan kaki cukup jauh dari rumah Lydia menuju kantor Andara, kini gadis itu sudah sampai di sana. Ia menarik nafasnya perlahan untuk mengumpulkan keberanian. Ia juga merapikan penampilannya yang memang agak berantakan karena ia harus berjalan sangat jauh. Kayla pun langsung mendekati sebuah mobil. Ia akan bercermin di sana untuk merapikan penampilannya. Ia mulai menyisir rambutnya. Merapikan riasannya dengan cermin kecil yang menempel di bedak itu. Juga ia pakai lagi lipstiknya, agar ia tidak kelihatan pucat. Setelah itu ia rapikan lagi pakaiannya, dan ia dekati lagi kaca mobil itu agar ia bisa melihat penampilannya. Lagi. Tapi tiba-tiba saja kaca mobil itu terbuka, dan seorang pria yang sangat setia pada Andara lah yang berada di sana. Ya, itu adalah mobil Erik. Tadi Erik hendak turun dari mobil. Tapi tiba-tiba saja ia melihat Kayla mendekati mobilnya. Awalnya Erik pikir jika Dayang nenek gayung itu akan mencuri mobilnya. Tapi setelah diperhatikan dari tadi, ternyata ia hanya berdandan dan bercermin di kaca mobilnya. Karena merasa kesal, akhirnya Erik pun membuka kaca mobilnya untuk menegur si Dayang. "Hei kau! Menjauhlah dari mobilku. Aku takut ada virus jahat yang menempel di sini," ucap Erik sambil mengelus-elus mobilnya. Mobil yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya selama ini. "Apa kau bilang? 30.
Apa indera pendengaranmu kurang berfungsi? Sepertinya kau terlalu banyak dosa karena sudah menjadi dayang si nenek. Ejek Erik. Kayla menghela nafas panjang, sungguh ia tidak terima dipanggil seorang dayang nenek gayung. Itu terlihat dan terdengar jika ia adalah seorang yang jahat. Ya, ia akui ia memang salah karena telah membantu Lydia selama ini. Tapi semua itu, ia lakukan karena ia sangat menginginkan Andara. Tapi, setelah Kayla mendalami lagi lebih dalam tentang karakter Lydia dan juga Stefano, sungguh ia merasa jika kedua orang itu sangat jahat dan juga licik. Keserakahan mereka telah membuat hatinya menjadi jahat, dan menghalalkan segala cara demi tujuannya. Kayla menyesal telah berada di kubu orang jahat seperti mereka. Tidak ingin berbasa-basi lagi, akhirnya Kayla pun langsung meminta tolong pada Erik. Agar ia bisa dipertemukan dengan Andara. Erik, aku ingin bertemu dengan Mas, maksudku dengan Tuan Andara. Apa bisa? Tanya Kayla langsung pada tujuannya datang kemari. Mau apa kau bertemu dengan bosku, apa kau mau menggodanya? Tanya Erik dengan nada tidak suka. Setahu Erik, Kayla memang sangat gencar dalam menggoda Andara selama ini. Banyak sekali karangan bunga dan kata-kata sok perhatian yang dikirimkan Kayla untuk Andara. Dan Eriklah yang bertugas untuk membereskan semua itu. Erik harus beberapa kali membuang bunga-bunga yang indah, dan juga merobek kata-kata mutiara palsu yang dirangkai olehnya. Hanya satu benda yang tak pernah Erik buang, yaitu jika Kayla mengirimkan makanan atau sekotak coklat. Karena ia sendiri yang akan memakannya. Lumayan untuk menghemat uang makan siangnya wakakakak. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padanya, aku mohon. Jika kau tidak percaya, kau boleh ikut denganku. Aku sama sekali tidak ada niatan jahat padanya, ucap Kayla. Sampaikan saja padaku, nanti akan aku beritahu. Tidak mau. Tolak Kayla, ia memang tidak mau memberitahu Erik tentang tujuannya pada Andara untuk meminjam uang. Jujur saja, ia malu jika sampai Erik tahu, kalau Kayla sampai meminjam uang untuk ongkos pulang. Ya sudah, kalau begitu tidak usah bertemu. Jawab Erik, ia keluar dari mobilnya dan meninggalkan Kayla dan tidak mempedulikannya lagi. Kayla yang memang sangat membutuhkan pertolongan dari Andara, akhirnya mengatakan hal yang sebenarnya. Aku mau pinjam uang, ucap Kayla. Erik pun menghentikan langkahnya dan berbalik ke arah Kayla. Pinjam uang? Padaku? Tanya Erik. Bukan, tapi pada Tuan Andara. Aku diusir oleh Tante Lydia, jadi. Oh syukurlah, kau tidak meminjam uangku. Karena aku tidak mau meminjamkan uangku padamu. Kau pasti tidak akan membayarnya. 31. Apa? Aku pasti akan membayarnya. Ikut aku. Awas saja jika kau berbohong dan kesini malah untuk menggodanya. Aku pasti akan melemparkanmu dari atas gedung ini. Akhirnya Erik pun membawa Kayla untuk menemui Andara, dengan syarat ia tidak boleh membawa kopernya itu. Siapa yang tahu, jika isi dalam koper itu, adalah benda-benda yang akan digunakan oleh Kayla untuk menggoda Andara. Kayla pun setuju, karena ia juga sudah lelah membawa koper yang berisi dengan pakaian-pakaiannya itu. Kini mereka sudah sampai di ruangan Andara, tapi sepertinya Andara belum datang. Mungkin ia masih di jalan atau mungkin juga masih bermesraan dengan istrinya. Duduk dan tunggulah, ingat, jangan kau sentuh apapun. Baik, jawab Kayla. Akhirnya ia bisa beristirahat untuk meluruskan kakinya yang terasa pegal, sehabis berjalan kaki. Sekitar 10 menit Kayla menunggu, akhirnya orang yang ia tunggu pun datang juga. Andara kini sudah sampai di kantor dan hendak duduk di kursi kerjanya. Tapi, ia terkejut saat melihat Kayla berada di ruangan itu dan duduk dengan santai,
Apa Erik dengan sengaja telah mengizinkan wanita itu untuk masuk dan mengganggu dirinya? Erik, kenapa kau membiarkan wanita ini masuk ke ruanganku? Tanya Andara dengan mimik wajah tak suka saat melihat Kayla yang sedang duduk di sofa. Tadi dia memaksaku untuk bertemu dengan Anda Tuan, katanya dia ingin meminjam uang kepada Anda karena sudah diusir oleh nenek, maksudku Nyonya Lydia. Erik menjawab dengan jujur pertanyaan dari Andara. Kini pria yang masih betah melajang itu pun melihat ke arah Kayla dan menatapnya dengan sebal. Ia menganggap jika Kayla adalah sumber masalah. Belum lama ia datang, Erik sudah ditegur oleh bosnya. Hei kau, cepat katakan apa maksudmu sebenarnya. Bukankah tadi kau mengatakan padaku jika kau ingin meminjam uang kepada bosku? Jangan bilang jika kau berbohong, karena kalau kau berbohong aku akan melemparkanmu dari sini. Pungkas Erik. Itu benar Tuan Andara, aku datang kemari untuk meminjam uang. Aku ingin pulang ke rumah orang tuaku, uangku semua dirampas oleh Tante Lydia. Dan juga ponselku diambil oleh Stefano. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku ingin pulang saja, ucap Kayla sambil menangis. Andara yang memang tidak terlalu percaya dengan ucapan dari Kayla, tidak mau begitu saja membantunya. Hatinya masih diselimuti oleh rasa sakit dan juga kecewa. Jadi, ia tidak mau langsung begitu saja percaya dengan ucapannya. Siapa yang tahu, jika gadis ini tengah berbohong hanya untuk menarik simpatinya. Akan tetapi, jika mengingat kejadian semalam bagaimana Lydia berbuat kasar padanya, ia mempertimbangkannya lagi. Belum lagi beberapa luka lebam di wajahnya sudah menunjukkan jika ia pasti sudah mengalami kekerasan fisik. Apa semalam Stefano juga ikut memukulnya? Pikir Andara, jika memang iya, sungguh Andara tidak menyangka jika ia sampai berani mengangkat tangannya kepada seorang wanita. Itu bukanlah sikap seorang pria sejati. Jujur saja aku tidak percaya padamu, dan aku juga tidak ingin memberikan pinjaman uang padamu. Jawaban Andara membuat Kayla putus asa. Apa itu berarti kali ini ia akan menjadi gelandangan dengan hidup yang terlunta-lunta? Ataukah ia harus kembali kepada Lydia dan memohon untuk mendapatkan belas kasihnya? Tapi, Kayla, 32, sungguh tidak mau melakukan itu semua. Ia tidak mau kembali ke sarang singa betina yang jahat itu dan juga cucunya yang benar-benar kurang ajar, karena ia juga sedang berani menamparnya semalam. Tapi, aku punya cara lain untuk membantumu, ucap Andara lagi. Apa itu? Akan aku lakukan apapun asal kau percaya padaku, ucap Kayla. Andara berdiri dan kemudian berjalan mendekati Kayla. Aku punya tugas untukmu, jika kau bisa melakukannya dengan baik, maka aku akan membayar mahal untukmu. Tugas apa itu? Kau tahu jika aku sudah menghancurkan perusahaan milik Lydia. Aku ingin kau membuat perusahaan itu berdiri kembali. Bereskan kekacauan yang telah aku buat. Dan aku akan jadi investor utama dari perusahaan itu, jadi kau tidak usah khawatir akan kekurangan dana. Jawab Andara. Apa? Selama ini kinerjamu cukup bagus di sana, perusahaan itu berkembang dengan sangat baik karena kau yang memegangnya. Jadi, aku percayakan padamu untuk memulihkan kembali perusahaan itu.